Pemirsa, sidang dengan terdakwa Ferdy Sambo dan istrinya Putri Chandrawati Rabu 14 Desember di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan munculkan hal yang mengejutkan ketika saksi ahli poligraf menyebut terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati terbukti bohong. Yang lebih mengagetkan, hasil scoring poligraf Putri minusnya cukup tinggi, yaitu minus 25. Artinya, berbohong diduga menjadi bagian dari perilaku, sementara suaminya hanya minus 8. Dari scoring yang Anda sebutkan tadi, itu menunjukkan kasih apa? Apakah bohong atau jujur atau apa itu? Antara bohong dan jujur apa itu? Mohon izin untuk hasil plus berarti mengindikasikan seorang terperiksa NDI, no deception indicated. Artinya apa itu? Tidak terindikasi berbohong. Tidak terindikasi berbohong. Siap. Kalau terdakwa Sambo apa? Terindikasinya apa? Minus. Siap. Minus. Siap. Kalau minus apa? Terindikasi berbohong. Terindikasi. Siap. Sebutin aja besar. Tidak apa-apa, kamu ahli kok. Siap. Terindikasi berbohong. Siap. Kalau terdakwa Putri, terindikasi berbohong. Siap. Kalau terdakwa Kuat, Terdakwa Kuat jujur dan terindikasi berbohong. oh, abu-abu dia, jujur dan terindikasi berbohong. Jadi mohon izin untuk saudara Kuat Ma'ruf kita lakukan 2 pemeriksaan dengan isu yang berbeda, Bapak. 2 pemeriksaan dengan isu yang berbeda. Siap. Artinya 2 pertanyaan yang 2 berbeda pertanyaan, ya. Siap. Nah, kalau pertanyaan yang pertama indikasinya apa? Jujur. Jujur. Apa pertanyaannya? Yang jujur itu. Untuk saudara Kuat, pertanyaan relevannya adalah apakah kamu memergoki persetubuhan Ibu Putri dengan Joshua? Apa jawaban dia? Jujur. Jujur. Siap. Oh, berarti dia memergoki. Tidak. Tidak memergoki. Oke. Karena Berarti mohon izin- tidak melihat dia. Siap. Oke. Kalau indikasi kedua, apa pertanyaannya? Untuk indikasi kedua untuk saudara Kuat yang dilakukan pemeriksaan pada tanggal 9 September adalah apakah kamu melihat Pak Sambo menembak Joshua? Apa jawabannya? Jawabannya saudara Kuat tidak. Nah, itu Terus indikasi, itu hasilnya indikasinya apa? Bohong apa? berbohong. Bohong. Kalau untuk terdakwa siapa namanya? Ricky. Untuk saudara Riki pertanyaannya sama seperti saudara Kuat Ma'ruf dan hasilnya dua-duanya jujur. Hasilnya dua-duanya jujur. Apa pertanyaannya yang dia jujur itu? Yang pertama adalah berkaitan dengan saudara Riki. Apakah seseorang menyuruhmu mengambil senjata api Joshua? Kemudian untuk pemeriksaan yang kedua adalah apakah kamu melihat Pak Sambo menembak Joshua? Ah, yang menyuruh mengambil senjata itu indikasinya apa? Jujur. Jujur. Berarti ada yang menyuruh dia? Tidak. Tidak menyuruh Jadi dia. jawaban tidaknya ini jawaban jujur. Jawaban jujur. Kalau misalnya apa? Yang kedua, apakah kamu melihat Pak Sambo menembak Joshua? apa jawabannya? Jujur. Jujur. Siap. Berarti Pak Sambo menembak. Berarti Riki tidak melihat Pak Sambo menembak. Oh, Ricky Siap. tidak melihat Pak Sambo menembak. Oke. Biar kamu yang jelaskan. Saya ini kan bertanya. Siap. Nah, itu siapa namanya terdakwa? Richard Eliezer. Siap. Saya kan cuma mutar pertanyaan. Kau yang jelaskan yang benar. Kamu ahlinya kok. Bagaimana? Siap. Untuk saudara Richard, pertanyaannya apakah kamu memberikan keterangan palsu bahwa kamu menembak tubuh Joshua? Saudara Richard menjawab tidak. Jawaban Richard ini tidaknya ini jujur. Jujur dia. Siap. Memang Richard ini menembak Joshua. Menembak Joshua. Siap. Cuma itu? Cuma itu. Tingginya minus scoring poligraf Putri menurut ahli hukum pidana Abdul Fikar agak mengerikan. Menurutnya,
keterangan yang disampaikan hampir tidak ada yang benar. Minusnya terlalu banyak. Bahkan saat presenter menanyakan apakah itu berarti hobinya memang berbohong, Fikar menjawab kemungkinan itu bisa benar. Menurutnya, berbohong sudah jadi bagian dari perilaku Putri. Ketika orang menjawab suatu pertanyaan, maka yang muncul adalah jawaban yang dipengaruhi oleh kebiasaan-kebiasaan sehari-hari. Seumpama untuk menjawab pertanyaan secara jujur, pasti akan ada gangguan-gangguan juga kalau memang biasa merekayasa. Sementara itu, hasil tes poligraf atau pendeteksi kebohongan Richard Eliezer dengan scoring plus 13, yang berarti jujur, ini menurut Ronnie Talapesi, kuasa hukum Richard. Ia mengatakan hasil tes tersebut mematahkan anggapan yang menyebut Richard berbohong di persidangan. Ronnie juga menyebut bahwa dalam proses peristiwa pidana harus melihat semuanya dalam satu rangkaian peristiwa utuh. Sedangkan menurut Febri Diansyah, penasehat hukum Putri Chandrawati, jika bicara poligraf, maka harus dilihat pertanyaan yang disimpulkan jujur atau tidak, bukan soal meragukan. Tapi menurutnya, jika bicara soal perdebatan dalam hukum acara pidana, ada beberapa perdebatan tentang poligraf. Salah satunya, apakah poligraf ini diakui sebagai salah satu alat bukti di pasal 184 KUHP? Kedua, apakah tes poligraf bisa diterapkan pada orang yang dalam kondisi emosional tidak stabil? Kalau menolak, artinya ada resistensi dalam dirinya, yang berarti tes poligraf jadi tidak valid. Sementara itu, menurut saksi ahli poligraf Mabes Polri Aji Febrianto Ar-Rasyid, ketika menjawab keraguan dari penasehat hukum Putri Chandrawati, dia menyatakan kelima terdakwa termasuk Putri sudah menandatangani kesanggupan saat akan dites poligraf dan mereka sedang dalam kondisi sehat dan kooperatif.